Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, udara terasa sejuk dan tenang. Sinar matahari menembus lembut dari celah gorden ruang tamu, menari di antara partikel debu yang melayang di udara. Di dapur kecil yang rapi, aroma tumisan bawang merah dan cabai memenuhi ruangan, berpadu dengan suara gemericik air dari wastafel. April, wanita berusia 29 tahun, tampak sibuk menyiapkan sarapan. Dengan rambut hitam yang disanggul rapi dan wajah polos tanpa riasan, ia terlihat seperti potret istri sederhana yang bahagia. Sesekali ia tersenyum sendiri sambil memeriksa jam dinding, memastikan semuanya selesai tepat waktu sebelum Tony, suaminya, berangkat kerja. "Sayang, kamu mau sarapan sekarang atau nanti aja di kantor?" Tanyanya lembut sambil menoleh ke arah ruang makan. Tidak ada jawaban. April menatap sejenak ke arah ruang tamu yang masih kosong. Ia tersenyum tipis. Sudah terbiasa. Tony memang bukan tipe suami yang banyak bicara di pagi hari. Biasanya, pria itu baru muncul setelah aroma kopi hitam menyebar di seluruh rumah. April menuangkan bubur ayam ke mangkuk, lalu meletakkannya di meja makan bersama secangkir kopi yang masih mengepul. Tak lama kemudian, suara langkah kaki berat terdengar dari arah kamar. Tony muncul dengan pakaian rapi, kemeja biru muda dan celana panjang hitam, wajahnya tampan, tapi ekspresinya datar. "Udah siap, Mas?" sapa April lembut. Tony hanya mengangguk kecil sambil menarik kursi dan duduk. "Ini bubur kesukaan Mas," lanjut April, mencoba mencairkan suasana. "Aku tambahkan sedikit sambal biar nggak hambar." Tony menatap bubur di depannya sejenak, lalu berkata singkat, "Iya." April tersenyum, meski dalam hatinya terasa ada ruang kosong yang makin lama makin melebar. Ia merindukan tawa kecil mereka di awal pernikahan dulu, saat semuanya masih terasa hangat dan penuh cinta. Sekarang, Tony lebih sering tenggelam dalam pikirannya sendiri. Namun, April tetap berusaha menanamkan harapan. Ia percaya bahwa pernikahan selalu punya masa naik turun, dan semua akan kembali seperti dulu asal ia tetap sabar. Ia masih ingat bagaimana Tony dulu memperjuangkannya, lelaki yang bekerja keras, penuh kasih, dan selalu membuatnya tertawa bahkan di saat tersulit. "Mas, nanti malam pulangnya jam berapa?" tanya April hati-hati sambil membereskan piring. "Belum tahu," jawab Tony datar tanpa menatapnya. April mengangguk kecil. "Aku masak sop ayam sama perkedel." "Ya, lihat aja nanti," katanya lagi. April menatap punggung Tony yang kini sudah berdiri dan merapikan jasnya. Ada jarak yang tak bisa ia jembatani, seolah mereka kini hidup di dua dunia berbeda. Ia ingin bertanya, ada apa sebenarnya? Tapi bibirnya terasa berat. Ia takut jawaban Tony justru membuatnya kecewa. Setelah Tony berangkat kerja, April duduk di teras rumah sambil menatap jalan kecil di depan rumah mereka. Rumah itu tidak besar, tapi bersih dan nyaman. Ia merawatnya dengan penuh cinta, karena bagi April, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat ia menaruh seluruh hatinya. Dari kejauhan, terdengar suara ibu-ibu yang sedang menyapu halaman. Salah satunya melambaikan tangan ke arah April. "Pagi, Enduk. Masih rajin aja masak pagi-pagi," sapa Bu Ratna, tetangga sebelah rumah yang sudah seperti orang tua sendiri bagi April. April tersenyum. "Pagi, Bu. Kalau nggak masak, nanti Mas Tony ngambek," jawabnya bercanda. Bu Ratna terkekeh pelan. "Laki-laki tuh memang gitu, Enduk. Tapi hati-hati, kalau mereka mulai jarang senyum, biasanya lagi banyak pikiran atau lagi ada yang lain." Ucapan itu membuat senyum April sedikit pudar. Ia menunduk, pura-pura sibuk menyesap teh hangatnya. "Ah, enggak, Bu. Mas Tony cuma sibuk kerja. Itu aja." "Ya semoga bener, Enduk. Ibu cuma ngingetin," kata Bu Ratna pelan sambil menatap wajah April yang tampak menyimpan banyak hal. Setelah tetangganya berlalu, April termenung lama. Kata-kata Bu Ratna bergema di kepalanya. Tapi ia mencoba menepis semua pikiran buruk. Ia percaya pada suaminya, pada rumah tangganya, dan pada cinta yang mereka bangun bertahun-tahun. Menjelang siang, April mulai membersihkan rumah. Ia menyapu, mengepel, dan menata bunga di vas kecil yang ia letakkan di ruang tamu. Sambil bekerja, pikirannya melayang ke masa lalu,
saat ia dan Tony baru menikah. Mereka dulu hidup sederhana, tapi bahagia. Tony sering membantunya di dapur, meski hasilnya berantakan. Mereka sering tertawa bersama, saling menggoda, saling menenangkan di tengah kesulitan. Namun semua berubah setelah Tony dipromosikan di kantornya setahun terakhir. Jam kerja makin panjang, panggilan telepon datang di waktu-waktu aneh, dan Tony mulai sering membawa pulang kerjaan, atau mungkin alasan. April kadang melihatnya tersenyum kecil saat menerima pesan di ponsel, lalu buru-buru mengunci layar. Tapi April selalu menahan diri untuk tidak menuduh. Ia takut dianggap curiga tanpa alasan. Sore hari, April duduk di halaman rumah sambil memangkas daun bunga melati kesukaannya. Udara sore yang lembut membuatnya sedikit tenang. Ia selalu menemukan kedamaian di halaman kecil itu, tempat di mana ia bisa berpikir tanpa merasa terbebani. Seekor kucing oranye datang menghampirinya, mengeong lembut. April tersenyum dan mengelus kepala kucing itu. "Kamu aja deh yang setia sama aku," bisiknya lirih. Hari berangsur malam, dan April mulai menyiapkan makan malam. Ia memasak sop ayam dengan sayur segar dan aroma kaldu yang menenangkan. Meja makan sudah tertata rapi, lilin kecil dinyalakan di tengah meja. Tapi jam terus bergerak ke pukul 9 malam, dan Tony belum juga pulang. April mencoba menelepon, tapi tak dijawab. Ia menunggu, duduk di kursi dengan pandangan kosong ke arah pintu. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Sekitar pukul 11, akhirnya pintu rumah terbuka. Tony masuk dengan langkah berat, wajahnya lelah tapi juga entah kenapa, dingin. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan. "Belum, aku nunggu kamu. Makan dulu, Mas." Tony hanya melirik meja makan, lalu berkata, "Udah makan di luar tadi. Kamu tidur aja, aku capek." April membeku di tempat. Tangannya yang tadi memegang sendok jatuh ke lantai. "Oh baik, Mas," jawabnya dengan suara hampir tak terdengar. Tony masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. April berdiri lama di dapur, menatap makanan yang ia siapkan dengan sepenuh hati kini menjadi dingin dan tak tersentuh. Air matanya menetes pelan, tapi ia cepat-cepat menyekanya. Ia tak ingin terlihat lemah. Malam itu, ia duduk di ruang tamu sendirian. Televisi menyala tapi tak ada yang benar-benar ia lihat. Di luar, hujan mulai turun pelan, membasahi halaman. Ia menatap jendela, melihat pantulan dirinya di kaca. Wajah lelah tapi masih berharap. "Semoga besok lebih baik," bisiknya lirih. Ia tidak tahu, doa sederhana itu akan menjadi penguat terakhir sebelum badai besar menghancurkan ketenangan hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berubah di rumah itu. Sesuatu yang halus, nyaris tak terlihat, namun cukup kuat untuk membuat dada April terasa sesak. Pagi yang dulu selalu diwarnai obrolan ringan kini, hanya diisi oleh suara sendok dan piring yang saling beradu. Tony semakin jarang bicara, semakin cepat berangkat kerja, dan semakin lama pulangnya. April mencoba mengabaikannya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa mungkin Tony sedang banyak tekanan di kantor. Namun, setiap kali ia menatap mata suaminya, yang dulu hangat dan menenangkan, kini ia hanya menemukan dingin yang sulit dijelaskan. Kadang, bahkan ketika Tony duduk di ruang tamu bersamanya, terasa seolah mereka berada di dua dunia yang berbeda. Suatu sore, April sedang menyetrika baju ketika Tony pulang lebih awal dari biasanya. Suara pintu terbuka membuatnya menoleh. Wajahnya langsung berseri. "Mas pulang cepat. Aku belum siapin makan malam, tapi bentar lagi selesai, ya?" Tony meletakkan tasnya di sofa, menatap April sekilas lalu berkata datar, "Aku cuma mau ganti baju, habis itu keluar lagi." April terdiam sejenak, mencoba menelan kekecewaannya. "Keluar lagi? Ada acara kantor, Mas?" "Iya, rapat mendadak," jawab Tony singkat. Ia mengambil kemeja lain dan bergegas ke kamar mandi tanpa menunggu tanggapan. April menatap punggung suaminya yang berlalu dengan langkah cepat. "Rapat mendadak? Di jam segini?" Ia menatap jam dinding. Sudah hampir pukul 8 malam. Hatinya gelisah, tapi ia memaksa dirinya untuk percaya. "Jangan berpikiran buruk," bisiknya pelan. Tony bukan tipe suami seperti itu. Namun semakin hari, keanehan itu semakin nyata. Tony mulai membawa 2 ponsel. Satu ponsel utama yang biasa ia gunakan, dan satu lagi yang selalu ia simpan di saku jasnya.
Ia tak pernah meletakkannya sembarangan. Pernah suatu kali, ponsel itu berbunyi saat mereka sedang makan malam. Tony buru-buru berdiri dan menjawabnya di luar rumah. Suaranya terdengar pelan tapi tergesa, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. April mencoba tidak menanyakan apa-apa. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar, sementara Tony tidur membelakangi dirinya. Wajahnya tenang seperti tak ada yang terjadi. Air mata April mengalir tanpa suara. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Pagi berikutnya, April berusaha bersikap seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menyeduh kopi, dan tersenyum saat Tony keluar kamar. Namun Tony bahkan tak menatap wajahnya. Ia hanya duduk, meneguk kopi, lalu menatap ponselnya lagi dan lagi. April memperhatikan sekilas, layar ponsel memperlihatkan nama, Dini. Nama itu baru kali ini ia dengar. April sempat ingin bertanya, tapi urung. Ia tahu Tony tidak suka ditanyai hal-hal pribadi. Namun setelah Tony berangkat, nama itu terus berputar di kepalanya seperti gema yang tak mau berhenti. Dini. Siapa dia? Beberapa hari kemudian, April akhirnya tahu jawabannya. Saat sedang berbelanja di warung, ia mendengar dua ibu-ibu sedang bergosip di pojok jalan. Itu si Dini ya, yang baru pindah ke komplek belakang? Katanya kerja di kantor besar juga. Loh, orangnya cantik banget. Yang sering dijemput mobil hitam itu? Aku juga dengar. Katanya suka bareng Pak Tony dari kantor yang sama. April yang saat itu sedang memilih sayur tiba-tiba berhenti. Hatinya mencelos. Mobil hitam? Pak Tony? Kantor yang sama? Ia berusaha menepis perasaan itu, menenangkan dirinya. Bisa jadi kebetulan, gumamnya pelan, tapi tubuhnya gemetar halus tanpa bisa dikendalikan. Malam harinya, Tony pulang dengan wajah segar dan wangi parfum berbeda dari biasanya. April memperhatikannya diam-diam saat ia masuk ke kamar, membuka jas, dan menaruh ponsel keduanya di meja. April menatap ponsel itu lama. Rasa penasaran dan takut bertarung di dadanya. Ketika Tony pergi mandi, April memberanikan diri mengambil ponsel itu. Ia menekan tombol power, tapi layar terkunci dengan kode sandi. 4 angka, bisiknya. Apa ya? Ia mencoba tanggal lahir Tony. Gagal. Tanggal pernikahan mereka. Gagal juga. Detak jantungnya berpacu cepat. Saat ia mencoba kombinasi ketiga, suara pintu kamar mandi terbuka. April buru-buru meletakkan ponsel itu dan berpura-pura sedang melipat baju. Tony menatapnya tajam. Kamu ngapain? Enggak, cuma beresin baju kamu, Mas, jawabnya gugup. Tony tidak menjawab, tapi tatapannya menembus dalam, seolah menuduh tanpa kata. Lalu ia mengambil ponsel itu dan memasukkannya ke saku celana. Sejak malam itu, April tahu ada sesuatu yang ia tidak boleh tahu. Hari-hari berikutnya makin dingin. Tony mulai tidur di ruang tamu dengan alasan pekerjaan. Ia lebih sering keluar kota, bahkan kadang tidak pulang seminggu. April mencoba menelpon, tapi sering tak dijawab. Ketika akhirnya dijawab, suaranya selalu terburu-buru. Iya, aku sibuk. Nanti aku kabarin. Begitu jawabannya setiap kali. April mulai merasa kehilangan dirinya. Ia sering termenung lama di dapur, memandangi piring kosong, mengingat masa lalu. Dulu Tony selalu mengeluh kalau ia lupa menaruh garam di sup. Sekarang, Tony bahkan tak lagi peduli apakah ada makan malam atau tidak. Suatu sore, saat April sedang menyiram bunga di halaman, Bu Ratna menghampiri dengan wajah prihatin. Enduk, kamu nggak apa-apa? Ibu lihat kamu makin pucat akhir-akhir ini. April tersenyum samar. Nggak apa-apa kok, Bu. Cuma kurang tidur aja. Mas Tony jarang di rumah, ya? Tanya Bu Ratna hati-hati. April menelan ludah. Iya, Bu. Katanya banyak kerjaan. Bu Ratna menghela napas. Hati-hati, Enduk. Kadang perempuan harus lebih peka. Jangan terlalu percaya kalau laki-laki bilang, sibuk kerja. Dunia sekarang beda. April tersenyum lemah. Aku percaya sama suamiku, Bu. Mungkin cuma capek aja. Tapi saat malam tiba, ucapan itu bergema lagi di kepalanya. Ia duduk di ranjang sendirian, lampu kamar redup. Ponselnya bergetar.
Sebuah pesan masuk. Nomor tak dikenal menulis. Mbak, hati-hati sama Mas Tony. Jangan terlalu percaya. Aku nggak bisa jelasin sekarang, tapi tolong perhatikan baik-baik. April tertegun. Tangannya gemetar membaca pesan itu. Ia ingin membalas, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap pintu kamar yang setengah terbuka. Hatinya berdebar, pikirannya penuh tanya. Siapa pengirim pesan itu? Apa maksudnya? Dan kenapa ia merasa bahwa semua yang akan datang tidak akan pernah sama lagi? Di luar, hujan turun deras. Suara gemericiknya menutupi isak kecil yang keluar dari bibir April malam itu. Ia menangis tanpa suara, hanya memeluk dirinya sendiri sambil berdoa agar apapun yang sedang terjadi, bukan sesuatu yang akan menghancurkan hidupnya. Namun, dalam diam dan dinginnya malam, April tidak tahu, badai itu baru saja mulai mendekat. Pagi itu, suasana rumah masih sunyi ketika April membuka tirai jendela. Udara segar masuk, tapi anehnya, hatinya terasa berat. Entah kenapa, sejak pesan misterius malam itu, pikirannya tidak tenang. Ia mencoba menyibukkan diri dengan rutinitas seperti biasa, menyapu, mencuci piring, lalu menyiapkan sarapan untuk Tony. Namun, hingga jam menunjukkan pukul 8, Tony belum juga keluar kamar. April mengetuk pintu pelan. "Mas, udah siang, sarapannya udah siap," ujarnya lembut. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Tony keluar dengan wajah segar tapi terburu-buru. "Aku nggak sempat makan, udah telat. Ada meeting penting," katanya cepat sambil mengambil kunci mobil. April menatapnya dengan sedikit bingung. "Mas, kamu belum makan dari semalam. Bawa roti ini aja, ya?" Tony hanya menatap sekilas lalu berkata, "Nggak usah, aku makan di luar." Pintu tertutup, dan suara mobil terdengar menjauh. April menatap ke arah jendela, melihat bayangan mobil hitam yang makin kecil di ujung jalan. Entah kenapa, ada perasaan aneh di dadanya, semacam firasat buruk yang sulit dijelaskan. Hari itu April memutuskan pergi ke pasar untuk belanja. Ia butuh mengalihkan pikiran. Saat sedang memilih sayur, dari jauh ia melihat seseorang. Seorang wanita muda berpakaian rapi, dengan rambut panjang bergelombang, wajahnya cantik dan penuh percaya diri. Wanita itu tersenyum pada beberapa orang yang menyapanya, lalu naik ke mobil hitam yang sama seperti milik Tony. April terpaku. Mobil itu sama persis. Namun ia mencoba meyakinkan diri. Bisa aja itu mobil orang lain. Jangan langsung menuduh. Tapi di dalam hatinya, sesuatu mulai retak perlahan. Sore harinya, April sedang menjemur baju ketika Bu Ratna datang tergesa-gesa. "Enduk, kamu tahu nggak? Di kompleks belakang ada penghuni baru. Cantik banget, masih muda. Namanya Dini," katanya dengan nada antusias. April menoleh. "Dini?" "Iya, Dini. Orangnya ramah sih. Tapi, ibu perhatiin, kayaknya sering dijemput sama mobil kantor tempat Mas Tony kerja." Jangan marah ya. Ibu cuma ngomong karena kaget aja." April menelan ludah. Nama itu kembali muncul. Dini. Nama yang ia lihat di layar ponsel Tony, nama yang terasa asing tapi kini mulai menjadi bayangan yang menakutkan. Ia memaksa tersenyum. "Oh, ya? Mungkin kebetulan, Bu." Bu Ratna menatapnya iba, tapi tak berkata lagi. Setelah tetangganya pergi, April duduk di teras dengan wajah pucat. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah dan bunga melati yang biasanya menenangkan. Tapi kali ini, justru membuat dadanya sesak. "Dini," gumamnya lirih. "Siapa kamu, sebenarnya?" Malamnya, Tony pulang lebih awal. Ia terlihat rapi, wangi, dan bahagia. Itu hal yang jarang belakangan ini. April menyambutnya dengan hati-hati. "Mas, capek ya? Mau aku buatin teh?" Tony hanya mengangguk sambil meletakkan tas. "Boleh." April menyiapkan teh hangat dan membawanya ke ruang tamu. Saat meletakkannya di meja, matanya menangkap selembar kertas yang keluar dari tas Tony. Kartu undangan kecil berwarna biru muda dengan tulisan elegan. Ia tidak bermaksud mengintip, tapi matanya tanpa sadar membaca nama yang tertera di situ. Undangan acara peluncuran proyek baru, PT Mandala Sentosa.
Dihadiri oleh Tony Saputra, Dini Larasati. April terpaku. Namanya tertulis berdampingan. Tony dan Dini. Tangannya gemetar memegang cangkir teh, hampir tumpah. Ia mencoba tetap tenang, berpura-pura tidak melihat apapun. "Mas, ini tehnya," katanya pelan. Tony menatapnya sekilas. "Makasih." "Mas, tadi di pasar aku dengar ada yang namanya Dini kerja di kantor Mas juga. Kamu kenal?" Tony berhenti sejenak, lalu menatap April dingin. "Kenapa nanya begitu?" "Enggak, cuma penasaran aja." "Dia cuma rekan kerja. Jangan mikir yang aneh-aneh," jawab Tony cepat. April mengangguk, pura-pura percaya, meski hatinya makin berdebar. Tony jarang menjawab setegas itu. Biasanya ia justru santai kalau memang tidak ada apa-apa. Dan justru karena itulah, April yakin Tony sedang menyembunyikan sesuatu. Beberapa hari kemudian, April nekat pergi ke kantor tempat Tony bekerja. Ia ingin memastikan dengan matanya sendiri. Ia berdiri di seberang gedung tinggi itu, menunggu sejak pagi. Mobil-mobil berlalu lalang, dan udara panas terasa menyengat kulit. Tapi April bertahan. Sekitar jam 5 sore, pintu gedung terbuka. Orang-orang mulai keluar. Dan di antara kerumunan itu, April melihat Tony berjalan sambil tertawa kecil. Di sebelahnya, seorang wanita berambut panjang, mengenakan blazer putih, wajahnya lembut tapi menawan. Dini. Wanita itu berjalan sangat dekat dengan Tony, bahkan sesekali menepuk lengan suaminya dengan manja. Tony tidak menjauh. Ia malah tersenyum. April berdiri di balik pohon, tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Dunia seakan berhenti berputar. Ia ingin berlari, ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Air matanya jatuh begitu saja, membasahi pipi. "Jadi ini, orangnya," bisiknya lirih. Ia menatap keduanya yang masuk ke mobil hitam yang sangat ia kenal itu. Mobil yang dulu selalu mengantarnya berdua di akhir pekan. Kini, mobil itu membawa Tony pergi bersama wanita lain. Malamnya, April pulang dengan langkah gontai. Ia tidak langsung masuk rumah. Ia duduk lama di teras, memandangi langit malam yang penuh bintang tapi terasa gelap. Hatinya hancur, tapi ia belum bisa marah. Ia masih berusaha mencari alasan. Mungkin Tony hanya terbawa suasana. Mungkin Dini hanya rekan kerja dekat. Mungkin semua tidak seperti yang ia lihat. Namun di lubuk hatinya, ia tahu, itu bukan sekadar perasaan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Saat ia masuk rumah, lampu dapur masih menyala. Ia melihat meja makan penuh dengan masakan yang sudah dingin. Ia memandanginya lama, lalu duduk perlahan. Ia teringat masa-masa dulu, ketika Tony selalu memuji masakannya, ketika mereka tertawa sambil makan bersama. Kini, meja itu hanya saksi bisu dari keheningan dan kebohongan yang semakin pekat. April memejamkan mata. Ia tahu satu hal pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Dan Dini, sosok yang baru muncul di kehidupannya, bukan sekadar bayangan. Ia adalah badai yang akan menghancurkan segalanya. Beberapa hari kemudian, Dini semakin sering muncul dalam hidup Tony. Kadang Tony membawa pulang oleh-oleh, tapi tanpa penjelasan dari mana asalnya. Kadang ada aroma parfum wanita di bajunya. Kadang, Tony bahkan memanggil April dengan nama yang salah. "Dini? Maksudku April," katanya suatu malam. April tertegun. "Mas, barusan kamu manggil siapa?" Tony terdiam, lalu tertawa kecil. "Kebiasaan di kantor. Dini bantu banyak proyek, jadi kepikiran aja." Tapi bagi April, itu bukan kebiasaan. Itu luka. Luka kecil yang dalam dan perih. Malam itu, April duduk di dapur sendirian. Lilin kecil menyala di meja. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Tony menatapnya penuh cinta, memeluk bahunya erat. Namun kini, semuanya hanya tinggal kenangan. April menyentuh fotonya pelan. Matanya berkaca-kaca. "Apa aku sudah nggak cukup, Mas?" bisiknya pelan. Suara tangisnya memenuhi ruangan, lembut tapi menyayat. Ia tidak tahu bahwa dari luar jendela, seseorang sedang memperhatikannya diam-diam. Seorang tetangga tua yang selama ini diam, tapi tahu lebih banyak dari yang April duga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya,
Sosok itu berkata dalam hati, "Kasihan, anak ini, dia belum tahu apa yang akan terjadi padanya." Pagi itu, suasana rumah April tampak seperti biasa. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara. Ia menyiapkan sarapan untuk Tony dengan senyum lembut. Meski akhir-akhir ini hatinya terasa berat. Tony masih duduk di meja makan, memainkan ponselnya sambil sesekali tersenyum kecil. Sesuatu yang jarang ia lakukan di hadapan April. April memperhatikannya diam-diam. Sudah beberapa minggu terakhir, Tony jadi lebih sering sibuk dengan ponsel. Kadang tengah malam, ia masih terdengar berbisik pelan di ruang tamu. Setiap kali April mencoba menghampiri, Tony langsung mematikan layar ponselnya dan berkata singkat, "Kerjaan kantor, jangan ganggu dulu." Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat Tony bergegas mandi, ia meninggalkan ponselnya di meja makan. Biasanya ponsel itu tak pernah lepas dari genggamannya, bahkan saat makan atau tidur. Hati April berdebar. Ia menatap benda kecil itu dengan campuran rasa penasaran dan takut. "Haruskah aku melihatnya?" pikirnya. Tapi rasa curiga yang sudah lama mengendap kini seperti menuntut jawaban. Tangannya gemetar ketika ia mengambil ponsel itu. Layarnya terkunci dengan pola, tapi April tahu Tony tak pernah mengganti pola kuncinya. Dengan cepat ia buka, dan jantungnya hampir berhenti ketika menemukan deretan pesan dari satu nama, Dini. "Dini, aku kangen kamu, Mas. Kapan bisa ketemu lagi?" "Tony, sabar ya sayang. Nanti malam aku bilang ke April ada lembur." "Dini, jangan lupa janji kamu. Aku nggak mau nunggu lama-lama lagi. Kamu harus tepati ucapanmu itu." April terdiam lama. Matanya panas, tapi air matanya belum sempat jatuh. Ia menatap layar dengan pandangan kosong, seperti tak percaya apa yang baru saja ia baca. "Jadi, selama ini, Tony benar-benar selingkuh?" bisiknya lirih. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah kamar mandi. April dengan cepat mengunci kembali ponsel itu dan meletakkannya di tempat semula. Ia menunduk pura-pura sedang membersihkan meja saat Tony keluar dengan handuk di bahunya. "Sayang, aku berangkat dulu. Ada rapat mendadak di kantor," katanya sambil mengancingkan ke meja. April hanya tersenyum kaku. "Iya, hati-hati, Mas." Begitu Tony keluar dari rumah, April tak sanggup menahan air matanya lagi. Ia duduk di kursi dapur, menangis pelan sambil menutup wajah. Dunia yang selama ini ia yakini stabil, tiba-tiba runtuh begitu saja. Namun yang lebih membuatnya bingung adalah pesan terakhir dari Dini, tentang janji. Janji apa yang dimaksud? Hari-hari berikutnya, April jadi lebih waspada. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Tony. Setiap nada dering ponsel membuatnya cemas. Kadang Tony menerima telepon sambil berjalan keluar rumah, berbicara dengan suara rendah, lalu kembali dengan wajah datar seolah tak terjadi apa-apa. Suatu sore, ketika April sedang menyapu halaman, seorang kurir datang membawa amplop berwarna coklat. "Surat untuk Ibu April," katanya. April menerimanya dengan heran. Tak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan di depan amplop itu. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan singkat dan tajam. "Kamu harus hati-hati. Suamimu menyimpan rahasia besar. Jangan percaya siapapun." April membeku di tempat. Tulisan itu tanpa tanda tangan, tapi nadanya terasa mendesak dan serius. Jantungnya berdebar keras, seolah tubuhnya memberi peringatan yang tak bisa dijelaskan. Siapa yang mengirim surat ini? Apakah ini ulah orang iseng? Atau seseorang yang benar-benar tahu sesuatu? Malamnya, ketika Tony tertidur, April kembali menyelidik ponsel suaminya. Kali ini ia menemukan foto-foto baru. Dini tersenyum manis di sebuah restoran, dan di salah satu foto, ada tangan Tony yang tampak sedang menggenggam tangannya. Air mata April jatuh deras. Tapi di sela-sela kesedihannya, ada sesuatu yang membuatnya menggigil. Di salah satu pesan, Dini menulis, "Aku nggak sabar nunggu semuanya selesai. Aku nggak mau terus bersembunyi. Kamu janji bakal beresin semuanya minggu depan, kan?" Dan Tony menjawab, "Iya, aku udah siap. Setelah itu, dia nggak bakal ganggu kita lagi." Kata-kata itu terasa menampar keras. Dia nggak bakal ganggu kita lagi. Ucapan itu terdengar mengerikan. April menutup mulutnya, menahan isak.
Apa maksudnya? Mereka berencana menyingkirkanku. Malam itu April tak bisa tidur. Bayangan tentang Tony dan Dini terus menghantui pikirannya. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar perselingkuhan. Sesuatu yang berbahaya. Pagi berikutnya, saat ia berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan, langkahnya terhenti. Di atas meja, ada surat lain. Tulisan tangannya sama seperti surat misterius kemarin. Jangan tinggal di rumah itu malam ini. Surat itu tanpa nama pengirim, tapi terasa seperti peringatan, atau mungkin permohonan agar ia segera menyelamatkan diri. April menatap sekeliling rumahnya dengan perasaan takut dan bingung. Rumah yang dulu terasa aman kini seperti menyimpan bahaya tersembunyi. Dan yang paling menakutkan, ia belum tahu siapa yang masih bisa ia percayai. Malam itu, sesuatu yang besar akan terjadi. Tapi April belum tahu bahwa rahasia di balik ponsel dan surat misterius itu baru permulaan dari kebenaran yang jauh lebih kelam. Hari-hari April mulai dipenuhi rasa gelisah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak menemukan surat misterius dan pesan-pesan mencurigakan di ponsel Tony, ketenangan di rumah itu seolah lenyap. Setiap kali matahari terbenam, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengintainya. Pagi itu, April bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap wajah Tony yang masih tertidur di sebelahnya. Dalam diam, ada rasa sayang yang bercampur luka. "Kenapa kamu tega, Mas?" bisiknya lirih. Namun ia cepat-cepat menghapus air mata yang hampir jatuh. Ia tak ingin Tony sadar kalau ia sedang mengawasinya. April bangkit dari tempat tidur, menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Tapi baru beberapa langkah, ia menyadari sesuatu yang janggal. Pintu belakang rumah terbuka sedikit. Padahal semalam ia yakin sudah menguncinya rapat-rapat. Jantungnya berdegup cepat. Ia melangkah hati-hati ke arah pintu, memeriksa kuncinya. Tidak rusak, hanya terbuka dari dalam. "Apa Tony keluar tadi malam?" gumamnya. Ia mencoba menepis pikiran buruk, tapi rasa curiga tak bisa hilang. Setelah menyiapkan sarapan, April duduk di meja makan sambil memperhatikan Tony yang baru keluar kamar dengan wajah lelah. "Mas, tadi malam keluar rumah, ya?" tanyanya pelan. Tony mengerutkan kening. "Enggak." "Emang kenapa?" "Pintu belakang kebuka." "Oh, mungkin kamu lupa nutup," jawabnya cepat, lalu mengambil roti tanpa menatap wajah April. Jawaban itu terdengar seperti alasan yang dibuat-buat. Tony yang biasanya sangat teliti, kali ini seperti berusaha menutupi sesuatu. Hari itu Tony berangkat lebih awal dengan alasan ada rapat di luar kota. Tapi April tahu, Tony berbohong. Ia sempat mendengar nada dering pesan dari ponsel suaminya sebelum berangkat. Dan nama itu lagi-lagi muncul, Dini. Begitu Tony pergi, April memutuskan untuk membersihkan rumah agar pikirannya lebih tenang. Namun, setiap ruangan yang ia masuki justru membuatnya semakin bingung. Di kamar tamu, ada bekas lipstik samar di gelas minum. Di ruang tamu, ada aroma parfum wanita yang tidak pernah ia pakai. Tubuhnya mulai gemetar. Apa dia pernah bawa Dini ke rumah ini? Suara hati kecilnya berbisik getir. Sore harinya, tetangga sebelah, Burina, datang membawa kue. "April, aku lihat mobil suamimu semalam di depan rumah jam 12 malam. Tumben banget dia pulang larut," katanya santai. April tersenyum kaku. "Oh, iya, mungkin baru pulang dari kerja." Padahal Tony bilang ia lembur di luar kota. Setelah Burina pulang, April terduduk di kursi ruang tamu. Rasa dingin merayap di kulitnya. Semua kejanggalan mulai terangkai menjadi satu pola yang mengerikan. Pintu belakang terbuka, parfum asing, kebohongan Tony. Menjelang malam, April berjalan ke dapur. Ia ingin memastikan semua pintu terkunci. Tapi langkahnya terhenti saat melihat ada bercak tanah di lantai dapur. Seperti bekas sepatu yang baru saja masuk dari luar. Ia menunduk, menyentuhnya. Masih basah. Padahal hujan baru saja reda 1 jam lalu, dan sejak tadi, hanya ia sendiri di rumah. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar terbuka pelan. April menahan napas. "Siapa?" serunya. Tidak ada jawaban, hanya bunyi langkah ringan di lantai kayu. Ia menggenggam pisau dapur tanpa sadar. Ketika ia mendekat ke arah suara, pintu kamar berhenti bergerak. April perlahan memutarnya, tapi tak ada siapapun di dalam. Hanya tirai jendela yang bergoyang tertiup angin. Namun di meja rias kamar,
ia menemukan sesuatu. Foto dirinya dan Tony. Tapi wajahnya disobek rapi hanya menyisakan wajah Tony. April terpaku, tubuhnya lemas. Siapa yang melakukan ini? Tony? Dini? Atau seseorang yang lain? Malam itu Tony pulang sekitar pukul 9. Ia tampak tergesa dan tak menatap mata April. Kamu kenapa, Mas? Tanya April, mencoba terdengar tenang. Enggak apa-apa, cuma capek. Kenapa bajumu kotor? Ada tanah di bawahnya. Oh, tadi sempat turun ke proyek. Jawabannya cepat, seperti dihafal. April tak menimpali. Ia hanya diam, tapi pikirannya bekerja keras. Ia mulai menyusun rencana. Malam ini, ia akan pura-pura tidur dan mengintai Tony. Tepat tengah malam, ketika rumah sudah sunyi, April membuka matanya perlahan. Ia melihat Tony bangun dari tempat tidur, berjalan pelan ke dapur. April mengikutinya diam-diam. Dari celah pintu, ia melihat Tony berdiri di dapur dengan ponsel di tangan, berbicara dengan suara rendah. Iya, Din, besok malam aja. Sekarang belum waktunya. Dia masih di rumah. Tenang, aku udah siapin semuanya. Kamu tinggal ikutin rencananya. April menutup mulutnya agar tak berteriak. Ia mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Kata-kata Tony terasa seperti bisikan maut. Apa maksudnya? Rencana? Siapa yang mereka maksud dengan dia? Ketika Tony kembali ke kamar, April pura-pura tidur. Tapi matanya menatap kosong ke langit-langit. Ia tahu sesuatu yang jahat sedang disiapkan. Dan rumah yang dulu menjadi tempat paling aman bagi mereka berdua, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Namun di tengah ketakutannya, ia bertekad satu hal. Ia harus tahu kebenaran sepenuhnya, sebelum terlambat. Pagi itu langit tampak cerah. Tapi entah mengapa hati April justru terasa berat. Ada firasat aneh yang berputar di dadanya sejak ia membuka mata. Seolah sesuatu sedang menunggu untuk terjadi. Ia mencoba menepis perasaan itu dengan beraktivitas seperti biasa. Menyiapkan sarapan, mencuci piring, dan membereskan rumah. Tony sudah bersiap pergi ke kantor. Seperti biasa, wajahnya datar tanpa senyum. Seolah April hanyalah penghuni rumah yang kebetulan ada. Mas, malam nanti pulang makan di rumah, kan? Tanya April dengan nada hati-hati. Tony menggeleng cepat. Kayaknya enggak. Ada urusan kantor lagi. April menatapnya dalam-dalam. Masih urusan kantor? Tony menatapnya sebentar, kemudian beralih ke arah pintu. Iya. Jangan tanya-tanya terus. April menelan ludah. Ia tahu Tony berbohong lagi. Tapi kali ini ia memilih diam. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Dalam hatinya, ia hanya ingin mencari waktu yang tepat untuk bertindak. Untuk mencari bukti yang lebih kuat tentang apa yang sebenarnya direncanakan Tony dan Dini. Setelah Tony pergi, April menatap rumah itu lama. Seng, hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan menemani kesendiriannya. Siang menjelang, April memutuskan untuk memasak makanan kesukaan Tony, sayur asem dan ayam goreng. Entah mengapa, di tengah semua kekecewaan dan ketakutannya, ia masih ingin memasak untuk suaminya. Mungkin karena dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia masih berharap Tony akan berubah. Aroma bawang tumis mulai memenuhi dapur. April sibuk memotong cabai ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari arah pintu belakang. Ia menoleh, kaget. Siapa siang-siang begini? Gumamnya. Namun sebelum ia sempat membuka pintu, suara ketukan itu berubah menjadi dorongan keras. Pintu belakang terbuka, dan seseorang masuk tergesa-gesa, Burina, tetangga sebelah rumah yang selama ini ramah dan suka mengobrol dengannya. April, serunya dengan wajah panik dan napas tersengal. Pergi. Sekarang juga. Selamatkan dirimu. April membeku di tempat, pisau di tangannya hampir jatuh. Bu, apa maksudnya? Jangan tanya. Ambil dompetmu, apapun yang bisa kamu bawa, dan keluar lewat pintu depan. Cepat, April. Wajah Burina pucat, matanya liar, penuh ketakutan yang nyata. April masih berdiri bingung. Bu, ada apa? Kenapa saya harus pergi? Suamimu, April. Tony. Aku dengar mereka bicara. Aku dengar semuanya. Suara Burina nyaris bergetar. Dia dan perempuan itu,
Mereka berencana mencelakai kamu malam ini. April terpaku, tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Apa? Burina, ibu pasti salah dengar. Tidak. Aku dengar sendiri. Potong Burina cepat. Dini datang ke rumahku tadi pagi. Dia pikir aku sudah pergi ke pasar. Aku dengar dia telepon seseorang, dan dia bilang malam ini semua akan selesai. Dia sebut namamu, April. Mereka mau buat seolah kamu mengalami kecelakaan di rumah. Aku dengar sendiri, nak. Pisaunya jatuh ke lantai, suara logam itu menggema di ruang dapur yang tiba-tiba terasa sesak. April menatap Burina tak percaya, tapi sorot matanya tak bisa bohong. Ada ketulusan dan ketakutan yang nyata. Ya Tuhan, gumam April pelan, lututnya melemah. Semua potongan kejadian akhir-akhir ini terlintas di kepalanya seperti kilasan film. Surat misterius, pintu yang terbuka malam-malam, tanah di dapur, parfum asing, dan kalimat Tony di telepon. Dia nggak bakal ganggu kita lagi. Burina, suaranya gemetar. Mereka benar-benar mau membunuhku. Burina menggenggam tangannya erat. Aku nggak tahu rencana pastinya. Tapi kamu harus pergi sekarang sebelum mereka datang. Aku lihat mobil Dini lewat tadi. Dia berhenti di ujung jalan. Aku takut dia sedang mengawasi rumahmu. April menatap sekeliling dapur. Kompor masih menyala. Air mendidih di panci. Aroma masakan yang tadi menenangkan kini berubah jadi menyesakan. Ia ingin menyangkal semuanya. Tapi setiap hal terasa masuk akal. Terlalu masuk akal untuk diabaikan. Ambil barangmu, cepat, desak Burina lagi. Aku tunggu di depan. April berlari ke kamar, mengambil tas kecil yang berisi dompet, ponsel, dan beberapa pakaian. Saat ia hendak keluar, matanya menangkap sesuatu di atas meja, amplop coklat yang sama seperti surat sebelumnya. Ia membuka dengan cepat. Di dalamnya hanya ada secari kertas bertuliskan, "Kamu harus pergi hari ini. Jika tidak, malam nanti kamu tidak akan sempat lagi." Tubuh April gemetar hebat. Ia menatap surat itu lama, lalu memasukkannya ke dalam tas. Ia tak ingin lagi berpikir siapa pengirimnya. Ia hanya tahu seseorang berusaha menyelamatkannya. Dengan langkah cepat, ia kembali ke dapur. Burina sudah menunggu di dekat pintu belakang. Wajahnya semakin cemas. Ayo, April. Kita keluar lewat gang samping. Tapi baru beberapa langkah, suara mesin mobil terdengar dari depan rumah. Suara itu khas, mobil Tony. Ya Tuhan, dia pulang, bisik April panik. Burina menarik tangannya kuat-kuat. Jangan diam. Lewat belakang. Mereka berlari keluar dari dapur, menembus pintu belakang yang setengah terbuka. April sempat menoleh sejenak, melihat ke arah rumahnya, rumah yang selama ini ia rawat dengan cinta, tempat ia menaruh semua kenangan bersama Tony. Kini rumah itu terasa asing dan mematikan. Dari dalam, terdengar suara langkah kaki yang berat. Tony masuk. April? Suaranya terdengar datar, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk April berdiri. April, kamu di dapur, ya? April menahan napas di balik dinding luar, sementara Burina menariknya semakin menjauh. Mereka berlari kecil menyusuri gang sempit di samping rumah. Nafas April tersengal, matanya berkaca-kaca. Ia tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi satu hal pasti, ia baru saja selamat dari sesuatu yang mengerikan. Dan di dalam rumah itu, Tony berdiri di dapur, memandangi kompor yang masih menyala dan panci mendidih. Di wajahnya muncul senyum tipis. Terlambat, sayang. Kau seharusnya masih di sini. April tak tahu bahwa rencana itu belum selesai. Dan pelarian malam itu hanyalah awal dari rahasia yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Langit gelap pekat, hanya sesekali disambar kilat yang menyambar keras, memantulkan bayangan rumah di kaca jendela ruang tamu. Di dalam rumah yang dulu terasa hangat dan nyaman, kini hanya tersisa dingin, kesepian, dan ketakutan yang menyesakkan dada. April berdiri di depan jendela, menatap jalanan yang basah. Di tangannya, sebuah koper kecil tergenggam erat. Isinya hanya beberapa potong pakaian, uang tabungan yang ia sembunyikan di bawah lemari, dan dokumen penting. Di wajahnya tampak kelelahan dan luka batin yang sudah terlalu dalam. Sudah 3 hari berturut-turut Tony tidak pulang. Ia hanya memberi kabar singkat lewat pesan, "Ada urusan kerjaan, jangan ganggu." Tapi entah mengapa,
Insting April mengatakan ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini. Terlebih, setelah ia menemukan sehelai skarf wanita di dalam mobil Tony, bukan miliknya, dan bukan milik siapapun yang ia kenal. Sejak malam itu, Tony semakin sering marah tanpa sebab. Sekali waktu, bahkan piring melayang ke arah dinding hanya karena masakan April terlalu asin. Dan malam sebelumnya, suara bentakan Tony masih menggema di telinga April. Kalau kau tak suka aku begini, keluar saja dari rumah ini. Aku muak dengan wajahmu yang selalu curiga. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. April menahan air matanya saat itu. Tapi malam ini, malam ketika hujan seperti ikut menangis bersamanya, ia memutuskan untuk pergi. Bukan karena ia menyerah, tapi karena ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. April melangkah perlahan ke kamar anaknya. Nala yang baru berumur 4 tahun, sedang tertidur pulas di kasur kecil dengan boneka kesayangannya di pelukan. April membungkuk, mencium kening anaknya lembut sambil berbisik pelan. Maaf, nak, mama harus pergi dulu. Demi kita berdua. Tangannya gemetar saat menutup pintu kamar perlahan. Langkah kakinya menyusuri lorong rumah yang kini gelap gulita. Setiap suara hujan yang menimpa genting membuatnya semakin cemas. Ia tahu, jika Tony pulang dan mendapati kepergiannya, entah apa yang akan dilakukan pria itu. Ketika April membuka pintu depan, udara malam menyergap tubuhnya. Dingin, menusuk tulang. Ia menarik napas panjang, menggenggam koper lebih erat. Saat hendak melangkah, suara kecil memecah keheningan. Mama. Mama mau kemana? April tersentak. Nala berdiri di ambang pintu kamar, matanya yang kecil memandang polos dan bingung. Sayang, April berjongkok, memeluk anaknya erat. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Kita pergi ya, nak. Kita cari tempat baru. Mama janji, nanti semuanya akan baik-baik saja. Nala tidak mengerti, tapi ia mengangguk pelan. Dalam kepolosannya, ia hanya mengikuti pelukan ibunya. April menggandeng Nala, menapaki halaman rumah yang basah oleh hujan. Payung tua di tangannya hampir roboh diterpa angin. Jalanan di depan rumah tampak sepi. Hanya ada suara deras hujan dan gelegar petir yang bersahutan. Mereka berjalan cepat menuju jalan besar. April sudah memesan taksi online dengan nama samaran. Setiap detik terasa menegangkan. Setiap cahaya kendaraan yang melintas membuat jantungnya berdegup kencang. Begitu mobil berhenti di pinggir jalan, April segera membuka pintu belakang dan masuk bersama Nala. Sopir menatap dari kaca spion, sedikit heran melihat ibu dan anak kecil yang basah kuyup di tengah malam. Kemana, Bu? Tanyanya pelan. April terdiam sejenak, menatap wajah Nala yang sudah tertidur di pangkuannya. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya menjawab lirih. Ke terminal, saya ingin pergi jauh dari sini. Mobil melaju di tengah hujan deras. Dari kaca jendela, April menatap keluar, melihat bayangan rumahnya yang semakin menjauh, samar, dan akhirnya hilang di balik gelap malam. Di dalam hati, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Mulai malam ini, aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Namun, tanpa ia sadari, dari kejauhan seseorang sedang memperhatikannya. Sosok itu berdiri di bawah pohon besar di seberang jalan. Wajahnya tersembunyi di balik jas hujan hitam. Tatapannya tajam, penuh amarah. Dan saat mobil April menghilang di tikungan, sosok itu tersenyum tipis, senyum yang membawa tanda bahaya. Pelarian April baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis kamar kecil di rumah kontrakan yang baru disewa April di pinggiran kota. Setelah semalaman berlari dari masa lalu, ia kini mencoba menata hidupnya kembali bersama Nala. Di ruangan sempit itu, hanya ada kasur busa, kipas angin, dan meja kecil tempat ia menaruh ponsel dan dompet. Meski sederhana, bagi April tempat itu terasa lebih damai daripada rumah besar yang dulu penuh dengan pertengkaran dan kebohongan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Dalam benaknya, berbagai pertanyaan masih berputar. Mengapa Tony berubah begitu drastis? Siapa sebenarnya Dini? Dan apa maksud dari surat misterius yang sempat ia temukan di laci meja kerja suaminya sebelum pergi malam itu? Surat itu masih tersimpan di dalam tasnya. Kertas putih dengan tulisan tangan halus itu terbaca jelas. Semua sudah sesuai rencana. Setelah proyek itu berjalan, bagianmu akan kutransfer. Pastikan dia tidak tahu apa-apa sampai semuanya beres. Siapa? Dia?
Yang dimaksud? Dan proyek apa yang dibicarakan? Semakin April membaca, semakin jantungnya berdebar. Ia sadar, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perselingkuhan. Hari itu, April memutuskan untuk mencari jawaban. Ia meninggalkan Nala di rumah dengan tetangga barunya yang baik hati, Bu Narti, dan berangkat ke kota menggunakan bus. Dengan hati-hati, ia menuju kantor tempat Tony bekerja, sebuah perusahaan kontraktor besar yang belakangan menangani proyek pemerintah. April menyamar dengan kerudung dan masker agar tidak dikenali. Ia tahu risikonya besar, tapi dorongan untuk tahu kebenaran jauh lebih besar dari rasa takut. Di depan gedung kantor, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Dini keluar dari gedung itu dengan pakaian kerja rapi, berjalan berdampingan dengan Tony. Mereka tertawa kecil, tampak akrab, bahkan terlalu akrab. Namun bukan itu yang paling membuat April terkejut. Melainkan ketika ia melihat Tony menyerahkan amplop coklat tebal pada seorang pria berjas hitam yang kemudian masuk ke mobil hitam tanpa plat nomor resmi. April segera mengambil ponselnya dan memotret diam-diam dari kejauhan. Sesuatu yang besar sedang terjadi di balik layar, dan ia yakin Dini ada hubungannya. Sore harinya, April mengunjungi seorang teman lamanya, Rian, yang dulu bekerja sebagai jurnalis investigasi. Ia mempercayai Rian, satu-satunya orang yang tahu sebagian kisah rumah tangganya. Setelah menunjukkan foto dan surat itu, Rian menatap serius. April, ini bukan hal kecil. Amplop itu bukan sekadar uang biasa. Ini bisa jadi bukti transaksi ilegal. Aku pernah dengar rumor, perusahaan tempat Tony bekerja terlibat proyek fiktif dengan nilai miliaran. April menatap Rian dengan mata melebar. Jadi Tony, ikut dalam itu semua? Rian mengangguk pelan. Kemungkinan besar, ya. Dan Dini bisa jadi penghubung atau orang dalam yang mengatur semuanya. Kalau benar, kamu bisa dalam bahaya kalau mereka tahu kamu punya bukti ini. Tenggorokan April terasa kering. Tiba-tiba semua potongan puzzle mulai menyatu di kepalanya. Perubahan sikap Tony, pesan misterius di ponselnya, surat di meja kerja, hingga scarf milik Dini. Mereka bukan hanya sekadar berselingkuh, tapi juga bersekongkol dalam rencana besar yang kotor. Malamnya, April kembali ke rumah kontrakan dengan hati gelisah. Setelah menidurkan Nala, ia duduk di meja kecil sambil menatap ponselnya. Foto-foto dan surat itu kini menjadi satu-satunya bukti yang ia punya. Namun saat hendak mengunci ponselnya, tiba-tiba sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau pikir bisa kabur selamanya? April, kami tahu kau masih di kota ini. Jangan ikut campur urusan yang bukan milikmu. Tangan April gemetar. Ia menatap layar dengan napas tersengal. Siapapun pengirimnya, mereka tahu ia sedang mencoba mengungkap sesuatu. Tak lama, terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Pelan, namun jelas. April memeluk Nala yang terlelap dan menatap jendela dengan mata penuh ketakutan. Bayangan seseorang melintas cepat di balik tirai. Dan di hatinya, April tahu, rahasia besar yang ia coba bongkar baru saja membuka pintu bahaya yang lebih mengerikan. Di tengah malam yang sunyi, ia berjanji pada dirinya sendiri. Apapun risikonya, ia akan mengungkap seluruh kebenaran, sekalipun itu berarti melawan suaminya sendiri. Malam itu, udara di sekitar rumah kontrakan April terasa dingin dan mencekam. Angin berdesir lembut, membawa suara-suara samar dari pepohonan di luar jendela. Nala sudah tidur pulas, tapi April sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Pesan ancaman dari nomor tak dikenal yang diterimanya beberapa jam lalu masih terpampang di ponsel, membuat jantungnya berdegup cepat. Ia tahu, waktunya sudah habis. Rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terbuka sedikit demi sedikit, dan kini semuanya berada di ujung jurang. Ia tidak lagi bisa bersembunyi. Pagi harinya, Rian datang menemuinya membawa sebuah flash disk. Aku dapat sesuatu, katanya dengan suara rendah. Ini rekaman percakapan antara Tony dan seseorang yang diduga pejabat proyek. Aku dapat dari rekan lama di kantor berita. Dengarkan baik-baik. April menatap Rian penuh rasa penasaran. Ia menyalakan laptop kecilnya dan memutar rekaman itu. Tony, setelah semua beres, aku tak mau dia, April, campur tangan. Kalau perlu, hilangkan saja jejaknya. Aku tak mau dia merusak rencana ini. Suara lain, lelaki, tenang, kami sudah atur semuanya. Tapi pastikan Dini tutup mulut.
Dia terlalu banyak tahu. Tony, dia bisa kuatur. Lagi pula, dia lebih setia dari istriku sendiri. Setelah kalimat itu terdengar, tangan April spontan menutup mulutnya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Suaminya sendiri merencanakan sesuatu yang bisa mencelakakan dirinya. Bukan hanya perselingkuhan, ini pengkhianatan total. Ryan memandangnya prihatin. April, ini sudah cukup kuat untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Tapi kalau kamu melangkah sekarang, kamu harus siap menghadapi mereka langsung. April menatap layar laptop yang masih menampilkan detik terakhir rekaman. Aku siap, jawabnya lirih. Aku tak akan biarkan dia lolos dengan semua kebohongan ini. Beberapa hari kemudian, April bersama Ryan mengatur rencana matang. Mereka harus memancing Tony dan Dini agar membuka kedok mereka di depan bukti yang tak bisa dibantah. April berpura-pura menelepon Tony, mengaku ingin bertemu dan membicarakan sesuatu tentang masa depan rumah tangga mereka. Tony, yang tampak tak curiga, menyetujui untuk bertemu di sebuah kafe tenang di pusat kota. Hari itu, April datang dengan hati yang campur aduk antara takut dan marah. Ia mengenakan pakaian sederhana dan menutupi wajahnya dengan hijab lebar. Di balik tasnya, Ryan sudah memasang alat perekam suara dan kamera kecil untuk merekam pertemuan itu dari jarak aman. Tak lama, Tony datang bersama Dini. Mereka tanpa percaya diri, bahkan wajah Dini menyunggingkan senyum sinis. Tony duduk di hadapan April tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jadi kamu masih berani muncul, ya? Sindir Dini sambil menyilangkan tangan. Kami kira kamu sudah pergi jauh. April menatap keduanya dengan mata tajam. Aku hanya ingin tahu satu hal. Kenapa kalian ingin menyingkirkanku? Tony terdiam sesaat, lalu tersenyum miring. Kau terlalu banyak tahu, April. Aku sudah bosan hidup denganmu. Kau hanya penghalang. Dini menimpali, dan lagi pula, sekarang Tony pantas dapat yang lebih baik. Bukan wanita bodoh yang cuma bisa masak dan ngurus rumah. April menahan napas. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dadanya. Namun di saat yang sama, kamera kecil di tasnya menangkap semuanya. Ryan yang memantau dari seberang jalan segera mengirim pesan. Terus bicara. Mereka sudah terpancing. April menatap Tony lagi. Suaranya kini tenang tapi menusuk. Jadi semua ini, termasuk proyek fiktif yang kamu dan Dini jalankan di belakang perusahaan. Wajah Tony mendadak berubah. Apa maksudmu? April mengeluarkan flash disk kecil dan menaruhnya di meja. Aku tahu semuanya. Tony, rekamanmu, surat itu, dan semua bukti transaksi. Semua sudah ada di tangan orang yang siap menyerahkan ke polisi kalau aku atau anakku kenapa-kenapa. Ruangan itu mendadak senyap. Wajah Dini memucat. Sementara Tony mulai kehilangan kendali. Ia berdiri dengan suara keras. Kau tak tahu apa yang kau lakukan, April. Ini bisa menghancurkan semuanya. April bangkit dengan air mata menetes di pipinya. Tapi suaranya mantap. Kau sudah menghancurkan segalanya sejak kau memilih berkhianat. Tepat saat Tony hendak menarik tangan April, beberapa petugas berpakaian sipil masuk ke kafe. Ryan muncul dari arah pintu, memperlihatkan surat laporan. Tuan Tony, Anda kami amankan untuk pemeriksaan terkait korupsi dan percobaan kekerasan dalam rumah tangga. Kami juga minta Anda ikut ke kantor sekarang. Wajah Tony seketika pias. Ia menatap April dengan mata penuh kebencian bercampur panik. Dini yang duduk di sebelahnya hanya bisa terdiam. Wajahnya kehilangan warna. Semua topeng mereka akhirnya terbuka. April memejamkan mata sejenak, menahan gejolak di dadanya. Seluruh luka, ketakutan, dan penderitaan yang ia simpan selama ini tumpah menjadi satu rasa lega yang berat. Tony digiring keluar oleh petugas, sedangkan Dini menunduk tanpa suara, kehilangan arogansi yang dulu selalu ia pamerkan. Ryan mendekat dan menepuk bahu April pelan. Kamu sudah melakukan hal yang benar. April menatap ke arah pintu keluar, di mana Tony dan Dini menghilang di balik kerumunan. Suaranya bergetar, namun tegas, aku hanya ingin kebenaran, dan akhirnya, semua topeng itu jatuh juga. Di luar kafe, hujan mulai turun pelan, seolah langit pun ikut membersihkan sisa-sisa luka yang tersisa di hati April. Namun ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada yang harus ia hadapi setelah semua kebohongan terbuka ke permukaan.
Hujan turun deras malam itu. Di balik jendela rumah kontrakan mungilnya, April duduk memeluk lutut di atas kasur, menatap ke arah luar dengan pandangan kosong. Bunyi rintik air yang menabrak genting seolah menjadi musik pengantar bagi pikirannya yang berputar tanpa henti. Semua peristiwa beberapa hari terakhir terasa seperti mimpi buruk yang belum sepenuhnya berlalu. Tony dan Dini kini berada dalam proses hukum. Berita penangkapan mereka mulai tersebar di media lokal. Proyek fiktif, penyalahgunaan dana, hingga rencana kekerasan yang hampir merenggut nyawa seseorang. Meskipun nama April tak disebutkan secara langsung, ia tahu betul semua itu bersumber dari keberaniannya membongkar kebenaran. Namun, kemenangan itu tidak membuat hatinya tenang. Ia justru merasa hampa. Di satu sisi, ia lega karena keadilan mulai ditegakkan, tapi di sisi lain, ia kehilangan sosok yang dulu pernah sangat ia cintai. Tony mungkin telah berubah menjadi sosok yang kejam dan serakah, tapi di lubuk hatinya yang terdalam, April masih mengingat pria sederhana yang dulu menemaninya membangun rumah tangga dari nol. Kenapa semuanya harus seperti ini? Bisiknya lirih, menatap ke arah foto lama yang masih ia simpan di dompet. Dirinya dan Tony tersenyum di hari pernikahan mereka, masih polos dan penuh harapan. Pikiran April buyar ketika suara ketukan lembut terdengar dari pintu depan. Ia berdiri pelan, berjalan ke arah pintu, dan membuka sedikit. Ternyata Rian berdiri di sana, basah kuyup karena hujan, membawa map tebal di tangannya. "Maaf datang malam-malam," ujar Rian sambil menepuk bahunya agar air hujan tak menetes ke dalam rumah. "Ada yang harus kamu tahu." April mempersilakan Rian masuk dan menyuguhkan teh hangat. Suasana di dalam rumah menjadi sedikit hangat oleh aroma teh dan suara hujan di luar. Rian membuka map itu dan mengeluarkan beberapa dokumen. "Ini hasil penyelidikan lanjutan. Dari data yang kita kumpulkan, Tony ternyata sudah lama dimanipulasi oleh Dini. Bukan hanya soal proyek, tapi juga soal finansial pribadi. Semua aset rumah tangga kalian, termasuk rumah dan mobil, dialihkan atas nama Dini tanpa Tony sadar sepenuhnya." April mengerutkan kening. Jadi, dia juga dijebak. Rian mengangguk pelan. "Sebagian, iya. Tapi bukan berarti dia tak bersalah. Tony tetap terlibat sadar dalam tindak korupsi dan rencana jahat terhadapmu. Hanya saja, Dini lebih licik dari yang kita kira. Ada seseorang di belakangnya, pihak yang lebih besar." Kata-kata Rian membuat tubuh April menegang. "Seseorang di belakang Dini? Maksudmu?" Rian menatap April dalam-dalam. Kemungkinan ada pejabat tinggi yang ikut bermain. Tony dan Dini cuma pion. Dan yang paling mengerikan, pihak itu mungkin masih bebas di luar sana. April menelan ludah, tubuhnya bergetar. Ia pikir semuanya sudah selesai. Tapi ternyata hanya lapisan luar dari sesuatu yang jauh lebih gelap. "Jadi, bahaya belum berakhir?" tanya April lirih. Rian menggeleng. "Belum. Tapi kali ini, kamu tidak sendiri. Aku akan bantu kamu sampai akhir. Dan aku sudah menghubungi pihak yang bisa dipercaya di kepolisian." April menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Aku hanya ingin hidup normal lagi. Untuk Nala, untuk diriku sendiri." Rian tersenyum hangat. "Kamu sudah melangkah sejauh ini, April. Ini bukan akhir. Ini titik balikmu. Dari sinilah kamu bisa mulai hidup lagi. Tapi kali ini tanpa kebohongan." Ucapan itu menggema di benak April. Titik balik. Kata-kata itu seperti cahaya kecil yang menerobos kegelapan batin yang selama ini menyelimutinya. Keesokan paginya, saat hujan berhenti dan sinar matahari mulai menembus awan, April berdiri di depan cermin. Ia memandangi wajahnya sendiri. Wajah yang dulu tampak lelah dan penuh luka, kini mulai menunjukkan ketegasan baru. Ia merapikan jilbabnya, lalu melangkah keluar rumah. Di tangan kirinya, ia menggenggam surat panggilan dari penyidik untuk menjadi saksi utama dalam kasus Tony dan Dini. Di tangan kanannya, ia menggenggam foto Nala yang sedang tersenyum. "Untuk kamu, Nak," gumamnya pelan. "Mama akan kuat. Mulai sekarang, hidup kita tidak akan ditentukan oleh masa lalu." Namun ketika ia hendak menuju halte bus, sebuah mobil hitam tanpa plat berhenti di ujung jalan. Kaca mobil itu sedikit terbuka, dan April melihat sekilas sosok pria berjas duduk di dalamnya. Wajahnya asing, tapi tatapannya dingin dan tajam, seperti seseorang yang tahu terlalu banyak.
April berhenti melangkah. Jantungnya berdebar cepat. Sosok itu mengangkat ponsel dan tersenyum samar ke arahnya sebelum mobil perlahan melaju pergi. Rian yang menjemputnya beberapa menit kemudian langsung melihat raut cemas di wajah April. Ada apa? Tanyanya cepat. April menatap ke arah jalan yang baru saja dilalui mobil misterius itu. Aku rasa, permainan ini belum benar-benar selesai. Rian menatapnya serius. Kalau begitu, kita akan cari tahu siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. April mengangguk pelan. Tatapannya kini tidak lagi ketakutan, tapi penuh tekad. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Dan kali ini, ia tidak akan lari lagi. Di kejauhan, langit yang sempat mendung kini berubah cerah. Tapi di hati April, badai yang sebenarnya baru saja bangkit kembali.